Mohon izin Ustadz Wahyudi, ini Silakan. bisa dimulai? Silakan, silakan. Mohon izin Ustadz Wahyudi, ini bisa dimulai nggih? Silakan, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul lagi pada kesempatan malam ya, kalau di Indonesia, di pengajian Juanda edisi ke-7. Tak lagi kitab Ahlul Haq wa Sunnah, langsung bersama Ustadz Wahyudi penulisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan materi dari Ustadz Wahyudi dengan topik antara Taimiyah dan Wahabiyah. Namun sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita memulainya dengan bacaan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada Ustadz Wahyudi. Kepada Ustadz Wahyudi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa sama-sama ngaji bareng, tukar pengalaman, tukar pikiran. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan yang ke-7 ini terkait dengan talaqi akidah Ahlul Haq Sunnah, kita masuk pada bab terakhir terkait dengan firqah-firqah Islam. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang Khawarij, kemudian Syiah, kemudian kita juga sudah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian tentang Ibnu Taimiyah, kemudian yang lain-lain. Nah, sekarang masuk firqah terakhir ini terkait dengan gerakan Wahabiyah. Namun saya fokusnya pada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian kita komparasikan dengan pemikiran Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa kok demikian? Karena sering orang sering orang itu salah paham. Jadi ketika memahami Muhammad bin Abdul Wahab, seakan-akan ya Muhammad bin Abdul Wahab itu ya Taimiyah gitu. Padahal kalau kita lihat itu perbedaannya cukup tajam. Kita tahu Ibnu Taimiyah itu kan tahun 700-an Hijriah ya. 600 sekian sampai 700 sekian Hijriah. Kalau Ibnu Taimiyah itu belum lama, itu 1200-an Hijriah. Atau abad ke-17 Masehi. Jadi jaraknya cukup lama sebenarnya. Kalau kita lihat dari sisi pemikiran, seperti yang telah kami sampaikan tempo hari, bahwasanya pemikiran Ibnu Taimiyah ini sangat ensiklopedis. Ibnu Taimiyah itu memang sangat luar biasa. Ibnu Taimiyah itu menguasai banyak cabang ilmu. Secara fikih beliau itu penganut Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab juga Hambali, tetapi kalau dilihat dari pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, itu ada beberapa perbedaan Hambalinya Syekh Islam Ibnu Taimiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahab.
Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu hambalinya bisa dikatakan sangat hambali lah. Bahkan punya syarah, saya lupa judul kitab itu terkait dengan fikih mazhab hambali. Hanya ada beberapa perbedaan mungkin diantaranya terkait dengan fatwa talak, di mana 4 mazhab termasuk Syafi'i, Hambali, Maliki, dan juga Hanafi itu mengatakan ketika seseorang suami mengatakan talak kepada istrinya 3 kali talak dalam satu majelis, maka dianggap 3 talak. Sementara Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan itu 1 talak. Dan pendapat Ibnu Taimiyah terkait hal ini sesungguhnya mengambil dari pendapat Syiah Ja'fariyah seperti yang dinukil oleh Imam Abu Zahrah di dalam bukunya Imam Ibnu Taimiyah. Jadi judul bukunya itu Imam Ibnu Taimiyah, karya Imam Muhammad Abu Zahrah. Beliau mengatakan pendapat ini yang mengakibatkan ia dipanggil oleh qadhi di Syam waktu itu dan diminta untuk berhenti berfatwa terkait persoalan ini, terkait Nusantara ini, karena menyalahi pendapat 4 mazhab. Namun karena Ibnu Taimiyah tidak mau dan bersikukuh dengan fatwanya, akhirnya beliau dihukum penjara. Sementara kalau kita lihat ketika Ibnu Taimiyah itu secara fikih berpegang pada Hambali, Muhammad bin Abdul Wahab ini agak lain. Meskipun di dalam beberapa tulisan orang itu mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab ini Hambali, tetapi realitanya banyak yang mengatakan bahwasanya bahkan para ulama mazhab Hambali sendiri itu mengatakan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan seorang Hambali, tetapi dia menyeru langsung kepada pengikutnya untuk ijtihad kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu punya saudara yang namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Sulaiman bin Abdul Wahab ini juga bermadzhab Hambali, tetapi banyak ide-ide Muhammad bin Abdul Wahab yang ditentang oleh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ibnu Taimiyah itu orang yang bukan hanya menguasai fikih, tetapi juga menguasai filsafat. Kita tahu Ibnu Taimiyah menulis ada 2 konstruksi dalam filsafat. Yang pertama dari sisi logika filsafat atau muqaddimah atau pondasi yang sering disebut dengan mantik. Karena ketika kita bermantik, membangun sebuah pondasi, maka bangunan konstruksi itu ketika pondasinya kuat, konstruksinya akan kuat. Dan biasanya pemikiran Islam klasik, sebelum mereka membangun sebuah konstruksi pemikiran, maka hal pertama yang dibangun oleh para ulama kita adalah membangun pondasi pemikiran. Atau sering disebut dengan metodologi. Nah, kalau zaman sekarang mungkin mudahnya kita tuh menyebutnya dengan metodologi. Jadi kalau Ibnu Khaldun itu sebelum menulis Tarikh Ibnu Khaldun yang sangat panjang itu punya teori sejarah namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ibnu Shalah sebelum menulis tentang hadis dan macam-macam punya Muqaddimah Ibnu Shalah. Imam Syafi'i di dalam pemikirannya fikihnya macam-macam itu punya Ar-Risalah. Nah, ini metodologi, sandaran metodologinya. Ya. Sama Ibnu Taimiyah juga demikian, punya mantik. 2 buku mantik Ibnu Taimiyah adalah Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin dan Naqdul Mantik. Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin ini mengkantar pemikiran pakar-pakar mantik. Sementara Naqdul Mantik itu langsung to the point mengkritik kelemahan ilmu mantik. Dua-duanya ini luar biasa. Ketika ilmu mantik itu dibelah menjadi 2, yaitu tasawurat dan tasdiqat, bagi yang telah belajar ilmu mantik akan memahami itu. Tasawurat itu terkait dengan abstraksi yang ada di dalam otak manusia. Tasdiqat terkait dengan realita kebenaran. Apakah sesuatu yang nampak di depan kita, benda yang sifatnya objektif di depan kita, itu benar atau salah? Tasawurat dan tasdiqat ini sesungguhnya merupakan filsafat Aristotelian atau Aristoteles. Sehingga digunakan oleh seluruh para filosof muslim termasuk juga para ulama kalam. Bahkan Imam Ghazali sangat fanatik dengan ilmu mantik ini sehingga menulis banyak sekali ilmu mantik, di antaranya adalah Mi'yarul Ilmi, Al-Qistos Al-Mustaqim,
Bahkan di dalam muqaddimah kitab usul fikihnya Al-Mustasfa juga menulis ilmu mantik. Dan di sana mengatakan siapa yang tidak menguasai ilmu mantik, maka sesungguhnya keilmuannya itu perlu dipertanyakan. Pendapat Ghazali ini tertulis dalam Mi'yarul Ilmi dan diulang di dalam kitabnya Al-Mustasfa di Muqaddimah. Ibnu Taimiyah sebagai seorang yang mausu'i, seorang yang ensiklopedis, yang luar biasa, itu sama. Dia sangat menguasai ilmu mantik Aristo ini. Karena kemampuannya inilah, maka dia bisa mengkritisi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam ilmu mantik Aristo. Bukan hanya terkait dengan tasdikot, tetapi juga terkait dengan tasawurat, bahasan tasawurat abstraksi. Karena menurut Ibnu Taimiyah bahwasanya pemikiran seseorang itu atau kebenaran sesuatu itu bukan hal yang ada di dalam abstraksi otak manusia. Kebenaran itu sesungguhnya sesuatu yang terletak di luar otak manusia. Itulah kebenaran, sifatnya empirik. Maka bisa dikatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah ini sebelum para filosof barat mengkritik filsafatnya atau logikanya Aristoteles, Ibnu Taimiyah sudah dahulu menulis buku Naqdul Mantik, dilihat dari sisi tasawuratnya dan tasdikotnya. Kalau kita lihat Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali tidak menguasai pemikiran ini dan tidak punya bangunan pemikiran terkait dengan mantik dan filsafat. Bahkan kecenderungannya mengharamkan ilmu mantik dan mengharamkan filsafat. Sementara Ibnu Taimiyah itu sangat menguasai mantik dan filsafat. Bahkan semestinya kalau memang mereka itu mengidolakan Ibnu Taimiyah, semestinya bahasan-bahasan terkait mantikul hadis atau terkait dengan mantik yang sifatnya empirik ini justru mestinya dikembangkan. Bahwa kebenaran itu sifatnya empirik, realita itu mestinya dikembangkan sehingga menimbulkan perkembangan kemajuan di dalam ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Karena Barat pun demikian. Apa maksudnya kebenaran ada di luar otak? Maksudnya begini, jadi kata Ibnu Taimiyah. Mantik Aristoteles itu kan kalau membuat definisi sesuatu, itu kan menggunakan tasawurat istilahnya itu. Abstraksi yang ada dalam otak manusia. Di dalam tasawurat itu ada namanya al-jinsu, an-naw', al-faslu, irdul am, irdul khas. Ada 5. Jadi ketika saya hendak mendefinisikan kambing, saya katakan saya harus ambil yang paling tinggi, jenis namanya. Al-jinsu, jenis. Kambing adalah hewan. Nah, jadi hewan itu kan ada kambing, ada kuda, ada sapi, semuanya itu namanya hewan. Cuman harus ada ciri yang membedakan antara kambing dengan yang lain. Kambing adalah hewan yang berjalan. Oh, kucing berjalan, ya kan? Kuda berjalan, nggak bisa. Yang paling spesifik namanya al-faslu. Apa? Hewan yang mengembe. Yang mengembe kan memang kambing. Berarti kambing adalah hewan yang mengembe. Sehingga kita dari sana kita bisa tahu, oh kambing berarti hewan yang mengembe. Kata Ibnu Taimiyah salah. Itu cocok, definisi ini cocok bagi orang yang sudah tahu kambing. Kalau orang yang nggak tahu kambing, mau didefinisikan kambing hewan yang ngomong, hewan nggak tahu, kambing belum pernah lihat. Caranya gimana? Ya kita tuntun orang ini, kita bawa, kita tunjuk ini kambing loh di depan mata Anda, ini kambing nih, lihat langsung. Ya kan langsung tahu, oh ini toh kambing. Kalau cuma didefinisikan doang ya nggak akan paham. Jadi harus jelas hewannya di depan kita, kita lihat, itulah kebenaran menurut Ibnu Taimiyah. Jadi empirik sifatnya. Maka contoh sederhana adalah ketika orang buta kemudian dilihatkan gajah, suruh megang gajah, kemudian definisikan gajah itu kayak apa? Ada yang bilang ya gajah itu kayak ular. Kenapa? Karena dia yang pegang belalainya, ya kan? Oh, gajah itu enggak tinggi besar, kayaknya dipegang kakinya, ya kan? Enggak begitu. Maka dia harus lihat benar secara empirik, secara apa namanya? Secara komprehensif baru ketahuan, oh berarti gajah itu seperti ini kan gitu. Dipegang belalainya, kakinya, tubuhnya baru bisa membuat definisi. Ini diantara kritik Ibnu Taimiyah. Sehingga yang mantik atau logika yang dibangun Ibnu Taimiyah adalah mantik hadis atau mantik yang sifatnya itu empirik. Ini yang mestinya dikembangkan oleh Muhammad bin
Abdul Wahab. Tapi Muhammad bin Abdul tidak menyentuh sama sekali terkait bahasan itu, bahasan mantik. Maka ketika kita membaca kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab, baik usul salasah, kasfus syubhat atau yang lain-lain, tidak menyinggung masalah ilmu mantik. Bahkan gerakan-gerakan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab saat ini cenderung mengharamkan mantik dan filsafat. Sementara Ibnu Taimiyah justru orang atau pioner yang membangun mantik yang sifatnya empirik. Ini perbedaan yang sangat mendasar ini. Yang selanjutnya adalah terkait dengan bangunan filsafat. Karena dia sudah mempunyai struktur, standar bangunan tadi, mempunyai buku filsafat yang cukup tebal, yaitu Dar'ut Arodil Akli wan Nakli. Buku ini setebal 11 jilid. Membahas detail-detail filsafat Ibnu Sina dan Ghazali. Paragraf per paragraf pendapat Ibnu Sina atau Ghazali dikritik habis-habisan oleh Ibnu Taimiyah. Ini artinya Ibnu Taimiyah sangat mendalami filsafat dan mengetahui titik lemah para filsuf muslim sebelum masa Ibnu Taimiyah. Maka Imam Abu Zur'ah sampai mengatakan Ibnu Taimiyah itu orangnya itu sangat gemar membaca. Karena kebetulan waktu di Damaskus dia itu juga dosen di masjid di Damaskus, di universitas sana, dan sampingnya ada perpustakaan besar, dan Ibnu Taimiyah suka membaca. Sehingga buku-buku yang filsafat manapun dibaca di lahap, sehingga bahkan buku-buku Aristo pun beliau lahap. Memang luar biasa penguasaan mantik dan filsafatnya itu luar biasa. Contoh terkait perdebatan terkait alam raya. Apakah alam raya ini qadim atau hadis? Qadimun, hadisun. Apakah alam raya ini munculnya itu berbarengan dengan Tuhan istilahnya ya, atau dia itu ciptaan makhluk? Di sini para ulama kalam mengatakan bahwasanya alam raya sifatnya hadis, artinya Allah ada, alam raya itu belum ada sama si kholak istilahnya itu, kosong. Baru Allah itu dengan iradahnya, dengan ilmunya, ilmu Allah sudah menentukan nanti akan ada alam raya. Sudah ada taksis di dalam di dalam ilmu Allah itu akan wujud kapan sekian sekian sekian. Baru ada iradah untuk menciptakan alam raya dan kudrah untuk sehingga alam raya ini muncul. Maka dengan kun fayakun muncullah alam raya sesuai dengan kehendak Allah. Sementara bagi para filsuf itu mereka mengatakan yang disebut alam raya itu adalah segala sesuatu selain Allah. Artinya ada Allah adalah selain Allah. Selain Allah itu meskipun dia kholak, meskipun kosong sama sekali, itu berarti ada, berarti syai', berarti sesuatu, berarti dia alam. Artinya ada Allah, ada yang lain. Nah, yang lain itu alam, makanya alam sifatnya qadim. Sementara Ibnu Taimiyah berpendapat tidak mengikuti pendapatnya para ulama kalam yang mengatakan alam itu hadis, baharu, juga tidak mengikuti pendapatnya para filsuf yang mengatakan alam itu qadim. Tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan alam raya min haitsul jinsi fahuwa qadimun wa min haitsun naw' fahuwa hadisun. Maksudnya apa? Jenis alam raya itu kan banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu Tuhan alam semesta. Alam itu kalau di dalam Al-Ibkar fi Usuluddin karya Imam Amidi dibagi menjadi dua. Pertama itu yang sifatnya katifun, katif. Yang kedua, katif itu maksudnya yang yang materi, sifatnya materi. Manusia, alam raya, bintang-bintang, apa itu namanya alam yang katif. Yang kedua alam raya yang abstrak, namanya latif, abstrak, malaikat, jin, dan lain sebagainya itu alam juga, mereka punya alam juga, tapi sifatnya latif, tak nampak, tapi alam. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, alam raya yang semuanya, baik yang latif ataupun yang katif, baik yang abstrak yang kita tak nampak maupun yang sifatnya materi, itu dilihat dari jenisnya itu qadim. Jadi Allah ada, pasti ada selain Allah. Selain Allah itu sifatnya qadim.
Tetapi min haitsun nau' itu hadis, artinya baru. Nau' itu apa jenisnya? Jadi alam raya, di bawahnya itu ada jin, di bawahnya ada manusia, di dalamnya ada alam raya, di dalamnya ada malaikat dan sebagainya. Nah, semua jenis-jenis itu nau' alam raya ini sifatnya hadis. Jadi punya pendapat independen terkait dengan pandangan mengenai alam raya, yang itu sesungguhnya agak mirip dengan pendapatnya Ibnu Rus di dalam bukunya Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah wa Syarah minal Ittisal, dan dalam buku yang lain Kasfu Manahijil Adillah fi Aqaidil Millah. Dan sama juga mirip dengan pendapatnya Abu Barakat Al-Baghdadi, seorang filosof Muslim juga yang konon sebelumnya adalah Yahudi. Muhammad bin Abdul Wahab tidak punya pandangan terkait hal-hal seperti itu. Langsung dikatakan pengikutnya juga, belajar filsafat itu terlarang, belajar mantik itu terlarang. Beda. Itu dari sisi filsafat. Padahal sebenarnya kalau memang pengikut Ibnu Taimiyah itu justru semestinya logika-logika empirik ini dikembangkan, bukan didiamkan. Maka kita sayang sekali setelah masa Ibnu Taimiyah ini kalau dikembangkan akan sangat luar biasa sebenarnya. Kemudian dilihat dari sisi praktek, atau Ibnu Taimiyah itu dia dakwahnya murni dengan pemikiran. Ceramah di Syam, di masjid sana. Kemudian waktu di Mesir pun sama, di dekat Husain, istilahnya di Kairo, di depan Masjid Al-Azhar itu namanya ada Masjid Husain. Daerah situlah Ibnu Taimiyah suka mengajarkan ilmu pengetahuan. Ibnu Taimiyah itu anti dengan tasawuf. Tasawuf yang sifatnya tasawuf yang terlalu hulu, terlalu berlebih. Adapun tasawuf yang biasa itu Ibnu Taimiyah tetap membolehkan. Jadi tidak mutlak Ibnu Taimiyah mengharamkan tasawuf. Buktinya apa? Di dalam Majmu' Fatawa juga disebutkan terkait syarah dari bukunya Imam Junaid. Saya juga punya bukunya, judulnya itu Al-Ahwal wal Maqamat. Buku judulnya Al-Ahwal wal Maqamat karya Imam Junaid, disyarah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya apa? Tidak semua tasawuf itu diharamkan oleh Ibnu Taimiyah. Dan ini dibuktikan dengan muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim juga punya kitab tasawuf, judulnya Madarijus Salikin. 3 jilid besar. Kalau seandainya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini mereka anti tasawuf, mentah-mentah mengkafirkan tasawuf, mestinya tidak mempunyai buku tentang tasawuf, tapi realitanya punya buku tasawuf. Memang tasawuf ini bisa dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama terkait namanya tasawuf falsafi, atau tasawuf-tasawuf yang berbau filsafat. Ibnu Taimiyah memang sangat kencang di dalam mengkanter tasawuf model ini. Di zamannya waktu di Kairo, banyak, ataupun waktu di Syam, terutama di Syam ya, banyak pengikut Ibnu Arabi terkait Wahdatul Wujud yang menurut Ibnu Taimiyah itu pemikiran yang cukup menyimpang, maka banyak dikanter oleh Ibnu Taimiyah. Selain juga ada model tasawuf-tasawuf yang sifatnya hulus. Dalam ini kan sebenarnya kalau kayak Wahdatul Wujud itu sangat filosofis sekali dan agak unik istilahnya, itu agak aneh memang. Kalau di Jawa kan ada sesi jenar ya, manunggaling kawula Gusti ya. Ada Al-Halaj dulu sebelumnya ya kan. Nah, ini persoalan. Nah, ini yang ditentang oleh Ibnu Taimiyah. Juga orang yang terlalu berlebihan di dalam mengamalkan tasawuf. Nah, ini yang dikantor oleh Ibnu Taimiyah, terutama yang Ibnu Arabi. Tapi tidak serta-merta mengharamkan seluruh tasawuf. Buktinya beliau mempunyai buku syarah Al-Ahwal wal Maqamat karya Imam Junaid. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab
sangat kencang mengharamkan tasawuf, bahkan dianggap terlalu hulu. Menurut informasi dari Zaini Dahlan ini sesungguhnya semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan beliau mempunyai buku judulnya Ar-Raddu 'alal Wahhabiyah, kritik terhadap gerakan Wahabi. Saya kadang heran dengan Zaini Dahlan ini, kenapa pendiri Muhammadiyah yang dulu namanya Muhammad Darwis kok berubah menjadi Ahmad Dahlan. Apakah ada hubungannya dengan Syekh Zaini Dahlan itu? Tapi Syekh Zaini Dahlan itu sangat anti sekali dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa kok Ahmad Dahlan namanya nggak diganti aja kan dengan Muhammad bin Abdul Wahab gitu? Tapi kok Ahmad Dahlan gitu? Ini kadang sampai saat ini saya juga tanda tanya nih, apakah ada keterkaitan di sana atau tidak? Zaini Dahlan ini menyebutkan tentang perilaku Muhammad bin Abdul Wahab, di mana dia itu sangat anti terhadap tasawuf, bahkan berkoalisi dengan Ali Su'ud, dan bahkan menghancurkan makam-makam yang dianggap bertentangan dengan Islam menurutnya. Kalau Zaini Dahlan lebih kencang lagi. Zaini Dahlan sampai mengatakan menurut Muhammad bin Abdul Wahab, rukun Islam itu ada 6 katanya. Yang satu kan mestinya 5 itu kan. Yang satu lagi adalah siapapun yang bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab maka dia tidak muslim, misalnya gitu. Karena kalau kita lihat terkait dengan pengkafiran macam-macam, Muhammad bin Abdul Wahab itu mudah mengkafirkan lawan politik atau lawan pemikirannya, meskipun tidak meskipun dia itu sesungguhnya hanya beda pendapat gitu. Maka Sulaiman bin Abdul Wahab, karena sudah sering sekali menyampaikan nasihat ke Muhammad bin Abdul Wahab kok tidak didengarkan, khawatir dia dibunuh, akhirnya dia ke Madinah, memisahkan diri dari Muhammad bin Abdul Wahab. Dari Madinah dia banyak menulis buku memberikan kritikan terhadap pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Ini saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Yang sejawat dengan dia adalah Zaini Dahlan, Syekh Zaini Dahlan. Ini sesungguhnya dia itu masih keturunan Quraisy, silsilahnya. Nah, mereka sangat kencang dalam memerangi tasawuf dengan menghancurkan kuburan ataupun tempat-tempat yang dianggap itu syirik. Itu tasawuf. Selanjutnya, terkait dengan cara dakwah. Ibnu Taimiyah itu ketika berdakwah itu memang sangat kencang sekali. Maksudnya dari sisi bahasa yang digunakan. Tetapi tidak kemudian sampai praktek. Artinya di bahasa itu, wah dia itu memang bodoh. Kita bilang, wah dia itu nggak berilmu. Artinya memang di bahasa yang digunakan, redaksi yang digunakan itu kencang sekali. Tetapi tidak ada cerita Syekh Ibnu Taimiyah itu kemudian datang mengkafirkan orang, membunuh, atau makam dihancurkan, atau tempat-tempat yang dianggap syirik dihancurkan. Itu tidak ada sejarah. Ibnu Taimiyah tidak pernah melakukan itu. Tapi murni berdakwah, murni perang pemikiran. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab, atau barangkali karena dia berkoalisi, punya kepentingan politik yang sama dengan Ali Su'ud, maka ketika sudah berkoalisi dengan Ali Su'ud, dakwahnya itu, praktiknya itu sangat kencang. Maka istilahnya itu semua yang dikatakan syirik dihancurkan. Orang-orang kafir perangi, musyrik diperangi. Cuman Zaini Dahlan ini mempertanyakan. Sesungguhnya menurut Zaini Dahlan dalam Ar-Raddu 'alal Wahhabiyah itu, yang dianggap syirik, musyrik itu siapa sih? Ternyata menurut Zaini Dahlan, yang dianggap syirik, musyrik, ahlul bid'ah oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan musyrik, benar-benar musyrik, tetapi sesungguhnya mereka itu orang muslim, tapi tidak sepaham dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Muhammad bin Abdul Wahab memang punya jargon ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali ke Quran sunnah, seperti halnya Ibnu Taimiyah. Tetapi di sini jargon rujuk ilal Quran wa sunnah yang digaungkan oleh Ibnu Taimiyah berbeda dengan gaung ar-ruju' ilal Quran wa sunnah seperti yang digaungkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Perbedaannya di mana?
perbedaannya adalah bahwa ar-rujuk ilal Quran was sunnah bagi Syekh Ibnu Taimiyah itu bagi para ulama yang memang kompeten di dalam penguasaan ilmu agama. Oleh karena itu di dalam Majmu' Fatwanya Ibnu Taimiyah mengatakan bagi orang awam tetap wajib taklid. Orang awam sesuai dengan tabiatnya kembali atau wajib taklid kepada kiai, para ulama, tidak boleh berijtihad. Adapun rujuk ilal Quran was sunnah adalah untuk para ulama yang memang punya kompeten di dalam berijtihad, maka mereka harus melakukan ijtihad dan kembali ke Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara bagi Muhammad bin Abdul Wahab, rujuk ilal Quran Sunnah itu cenderung untuk semua. Siapapun, makanya kalau istilah Zaini Dahlan, rujuk ilal Quran Sunnah bagi Muhammad bin Abdul Wahab ini keterlaluan katanya. Karena siapapun boleh berijtihad, padahal orang awam yang baca Qurannya yang istilahnya pemahaman agama masih lemah, itu mereka harus rujuk Quran Sunnah ketika ada masalah. Maka pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab atau pengikutnya ini sangat literal. Kalau istilah Zaini Dahlan, mereka itu Muhammad bin Abdul Wahab itu ngakunya Hambali, tapi sungguhnya dia itu bukan Hambali. Dia itu ingin membuat mazhab sendiri. Nah, ini sezaman ya, ini bukan perkataan ulama sekarang, tapi ini perkataan Zaini Dahlan yang dia itu semasa dengan Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ini terkait dengan ar-rujuk ilal Quran was sunnah. Jadi langsung siapapun harus berijtihad, persoalan apapun kita kembali ke Quran Sunnah. Apakah dia punya kapabel di dalam bidang agama atau tidak? Nah, ini nomor persoalan kedua. Yang penting kita harus apapun kita rujuk ilal Quran was sunnah. Sementara bagi Ibnu Taimiyah, rujuk ilal Quran was sunnah itu untuk para ulama, sehingga Ibnu Taimiyah tetap memfatwakan bagi orang awam harus taklid. Bagaimana dengan sikap penguasa? Ibnu Taimiyah itu sangat kooperatif dengan penguasa di zamannya dan tidak melakukan pemberontakan. Bahkan Ibnu Taimiyah itu di masa Sultan Nasir, zaman Mamalik waktu itu mulai di Mesir, waktu terjadi perang Tatar nyerang, si Kozan ini salah seorang pemimpin Tatar yang waktu itu ingin menyerang Damaskus, maka Syekh Ibnu Taimiyah segera mengirim surat ke Sultan Nasir yang ada di Mesir untuk mengirimkan bala tentaranya segera melawan Tatar. Padahal waktu itu para atau orang-orang Muslim pada waktu itu sudah ketakutan dengan Tatar, sudah semi menyerah lah, kita kalau perang sama Tatar pasti kalah lah gitu kan. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah segera memberi semangat kepada orang-orang Muslim untuk melawan Tatar dan mengirim surat kepada Sultan Nasir untuk mengirim pasukan ke Syam melawan Tatar. Dan Sultan Nasir sangat semangat, punya punya backingan yang luar biasa dari Syekh Ibnu Taimiyah, sehingga waktu perang pun meminta Ibnu Taimiyah itu selalu di sampingnya supaya lebih semangat untuk mengobarkan semangat jihad. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bersama dengan Ali Su'ud kemudian berusaha untuk menguasai Saudi, ya kan, dan pada akhirnya berusaha lepas dari kekuasaan Sultan Utsmani. Meskipun pada akhirnya pertempuran untuk memperluas kekuasaan untuk melawan Utsmani bisa dipadamkan, namun setidaknya seluruh daerah Hijaz itu menjadi wilayahnya Ali Su'ud. Jadi Ibnu Taimiyah itu perangnya keluar, yang dilawan itu Tatar, bukan Sultan di dalam sendiri, tidak menyerang Khalifah Islamiyah sendiri, tidak, kan seperti itu. Ini dari sisi politik. Memang ada kesamaan antara Ibnu Taimiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu terkait dengan tauhid. Memang ide-ide tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab ini mengambil dari ide-ide Imam Syekh Ibnu Taimiyah terkait dengan 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu mengambil dari Ibnu Taimiyah. Tapi yang diambil sayangnya hanya ini.
terkait dengan pemahaman fikih yang luar biasa, pemahaman filsafat yang luar biasa, dan lain-lain, tidak ditangkap. Dan yang berkembang di dunia Islam saat ini umumnya adalah gerakan Wahabiyah, bukan Taimiyah. Memang benar dikata sebut Wahabi, emang benar pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Karena kalau Taimiyah itu lebih ensiklopedis pemikirannya, lebih komprehensif. Semua cabang ilmu dikuasai oleh Ibnu Taimiyah. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab itu mungkin lebih kepada akidah. Adapun jargon pemurnian kembali ke Quran Sunnah, kemudian membersihkan bid'ah khurafat itu menjadi debatable sejak di zamannya. Karena yang disebut musyrik, yang disebut ahlul bid'ah itu ternyata adalah kelompok di luar Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk kalangan 4 madhab, termasuk Zainuddin Dahlan ini madhabnya Syafi'i. Dia mufti Mekah waktu itu. Itu sangat mengkanter pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab. Sulaiman bin Abdul Wahab ini Hambali. Beliau juga memberikan kritik tajam terhadap pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab karena sering dianggap melenceng dari pemikiran jumhur ulama. Di antaranya terkait tawasul, terkait ziarah kubur, terkait macam-macam. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab ini juga mencampur adukkan persoalan fikih dan persoalan akidah. Dan ini sesungguhnya akibatnya cukup fatal ketika mencampur adukkan persoalan fikih dan akidah. Persoalan fikih itu implikasi hukumnya adalah halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Persoalan akidah itu implikasi hukumnya adalah muslim, musyrik, munafik. Seperti itu. Jadi ketika orang menyembah berhala, musyrik. Ya kan? Seorang muslim tetapi dia itu hanya mengakui Imam Ali sebagai khalifah yang sah setelah Nabi Muhammad, maka dia Syiah, ya kan? Syiah itu disebut ahlu balal, ahlul bid'ah, dan lain sebagainya. Artinya apa? Implikasinya nanti akan ke sana, muslim, munafik dan sebagainya. Orang yang selalu meminta kepada selain Allah dan percaya bahwa di sana ada penolong selain Allah, dia musyrik. Ketika ini campur aduk akan repot. Contoh ziarah kubur. Ziarah kubur ini persoalan fikih. Ketika kemudian dimasukkan di dalam persoalan akidah, maka orang yang ziarah kubur itu menjadi musyrik. Repot jadinya. Padahal ketika dia dianggap musyrik, itu sudah keluar dari Islam. Implikasinya dia boleh dibunuh. Boleh orang lain itu tidak diperkenankan menikah dengan perempuan mereka. Jika meninggal tidak boleh dikuburkan di penguburan muslim. Anaknya tidak dapat waris. Jadi implikasi kafir itu tidak sederhana. Implikasi musyrik itu tidak sederhana. Terkait tawasul, terkait masang gambar. Itu semua itu fikih. Jangan kemudian perkara fikih ini dimasukkan ke dalam perkara akidah. Implikasinya kemana-mana. Sehingga kalau informasi dari Zainuddin Dahlan, dia mengatakan banyak orang-orang muslim yang dikafirkan, dimusyrikkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga banyak orang yang dibunuh oleh pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian hartanya itu dianggap sebagai harta ghanimah. Ghanimah yang itu kemudian seperlima dikasihkan ke pemimpin mereka, sisanya lagi kemudian dibagi ke antar mereka. Ini informasi dari Zainuddin Dahlan. Jadi orang-orang yang dibantai, dianggap musyrik dan sebagainya itu ternyata adalah sesama muslim, namun oleh mereka dianggap sesat, terutama dari kalangan Asy'ariyah. Jadi beda gerakan antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibnu Taimiyah, yang kalau Ibnu Taimiyah karena pemikiran, sementara Muhammad bin Abdul Wahab karena dia koalisi dengan Ali Su'ud, maka cenderung praktik, langsung menghancurkan apa dan sebagainya. Sifatnya itu frontal, bukan ke pemikiran. Kalau pemikiran ya di dalam usul salasah atau itu saja, tetapi itu pun cuman kalau dibandingkan dengan karya-karya Ibnu Taimiyah jauh lah. Jadi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya mengatakan, katakanlah tawasul. Tawasul itu hukumnya syirik.
dalilnya ini. Hanya sekedar itu. Tetapi kalau kita membaca bukunya Syekh Ibnu Taimiyah, membahas tentang tawasul saja, itu satu buku sendiri. Nih, Qaidah Jalilah fit Tawasul wal Wasilah, ini punya Syekh Ibnu Taimiyah. Ini tentang tawasul satu buku sendiri dalam gitu. Jadi tidak menyederhanakan persoalan. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab cenderung menyederhanakan persoalan. Baik, karena sudah hampir 1 jam, kita lanjut dalam sesi dialog. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Wahyudi atas materi yang telah diberikan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita berlanjut ke sesi dialog atau sesi tanya jawab, sesi diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung atau bisa dari kolom chat. Mohon izin Ustadz, ini sudah ada pertanyaan masuk dari kolom chat. Mohon izin saya bacakan. Dari Bapak Sufyan. Dulu salah satu jargon dakwah Muhammadiyah adalah melarang taklid sebagai bagian dari pengaruh Wahabi. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Karena banyak orang Muhammadiyah sampai sekarang juga anti taklid. Salah satunya untuk membedakan dengan Nahdliyin yang sangat patuh dengan kiainya. Di Muhammadiyah itu ada namanya majelis tarjih dan tajdid. Hanya dibuat jadi untuk berfatwa itu melalui majelis tarjih dan tajdid. Artinya apa? Bahwasanya di sana ada ulama yang memproduksi hukum. Bagaimana dengan jamaah yang di bawah? Sampai sekarang diminta untuk mengikuti fatwa majelis tarjih dan tajdid. Artinya apa? Jamaah Muhammadiyah juga taklid, diminta taklid kepada majelis tarjih dan tajdid. Andai tidak taklid, maka semua jamaah Muhammadiyah boleh membuat fatwa sesukanya. Bahkan sesungguhnya kalau kita membaca sejarah dari bentuknya majelis tarjih dan tajdid ini, salah satu tujuannya adalah untuk menyatukan atau mencari pendapat yang paling kuat agar menjadi pedoman bagi jamaah Muhammadiyah. Karena andai semua manusia atau semua umat Islam itu wajib beristihad, tidak boleh taklid, ini sangat berbahaya. Orang kampung yang nyangkul, kerjaannya nyangkul, yang bahasa, yang sholat aja, baca Quran aja susah ya kan. Masa suruh istihad, nggak boleh taklid, suruh baca Quran langsung istihad sendiri. Orang kita yang kadang sudah bertahun-tahun ngaji pun belum bisa beristihad ya kan. Orang yang pedagang yang kerjaannya pagi datang ke pasar, kelontong, tuang kelontong, pulang malam, yang ngaji aja susah, masa harus suruh beristihad? Nggak masuk akal. Maka terkait dengan rujuk ilal Quran dan Sunnah itu adalah untuk para ulama, dan di sini dirumuskanlah majelis tarjih dan tajdid itu. Andai Muhammadiyah itu tidak membolehkan taklid, tidak perlu ada majelis tarjih dan tajdid. Ngapain juga ya gitu? Biar semua anggota jamaah Muhammadiyah itu beristihad, semua beristihad sendiri-sendiri, langsung istihad, langsung rujuk ilal Quran Sunnah sendiri-sendiri. Tapi dengan adanya majelis tarjih itu maksudnya ada para ulama yang beristihad untuk menjadi pedoman bagi jamaah yang awam di Muhammadiyah. Lah jamaah yang awam ini mengikuti taklid kepada majelis tarjih. Untuk apa? Meringankan mereka. Maka ketika Anda membuka himpunan putusan tarjih, itu sifatnya sangat simpel. Tidak ada banyak perbedaan pendapat, tidak disebutkan sistem istidlal. Jadi cukup dalil tapi tidak ada sistem istidlalnya. Kenapa demikian? Karena memang apa yang ada di HPT itu untuk orang awam, supaya siapapun membaca itu langsung paham, bisa praktek. Andai dibuat ilmiah, cara istidlalnya begini, ini baknya iltisaq, ini baknya litab'id, implikasinya begini. Orang awam makin nggak paham. Hanya memang di Muhammadiyah itu tidak atau dianjurkan untuk tidak taklid buta. Taklid buta itu apa? Apa kata kiai udah ikuti kemanapun terserah, pokoknya kata kiai ikuti. Enggak. Tapi biasanya ditanya, ini alasannya apa? Ini kenapa? Ya gitu. Tapi kalau sekedar taklid, ya kalau orang awam nggak taklid kasihan lah. Saya aja ya setelah aja bertahun-tahun belajar ya masih taklid juga, belum bisa beristihad kan.
Karena untuk ijtihad itu syaratnya berat. Apalagi kalau ketika Anda membaca syarat-syarat ijtihad para ulama, itu tidak sederhana untuk ijtihad. Maka kemudian para ulama kita membuat syarat-syarat mustahid. Ada namanya mustahid mutlak, ada namanya mustahid madhab, ada namanya mustahid muqayyad, ada macam-macam. Dan paling bawah itu muqallid. Kenapa harus ada hierarki seperti itu? Ya karena untuk sampai kepada mustahid itu bukan persoalan sederhana. Harus tahu usul fikih, metodologi ijtihad, nasih mansuh, ulumul Quran, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Harus dia kuasai. Kalau tidak, keteteran. Nggak mungkin. Bagaimana dia tahu, katakanlah dalam Al-Quran, salah takuru. Bagaimana dia tahu kata kuru itu maknanya ada dua makna. Dia lafal mustarok. Bisa bimanal haid, bisa bina tohor. Orang kampung di Indonesia bahasa Arabnya nggak bisa. Tanya tentang kuru. Pusing. Wamsau biru usikum bak litaqid bal ilil iltisaq. Sehingga implikasinya kalau menurut Syafi'i seluruh juz'un minhu, sebagian rambut sudah sah karena menganggap bak itu litaqid untuk sebagian. Sementara Hanafi mengatakan semuanya karena bak itu iltisaq seumpama. Orang kampung suruh kayak gini, ya nggak mungkin. Maka bagi orang awam yang namanya taklid itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan demikian, termasuk Imam Syatibi juga mengatakan, termasuk Ibnu Hazm, bahkan Ibnu Hazm yang seorangnya itu selalu mengatakan rujuk ilal Quran sunnah, rujuk ilal Quran, tetap aja mengatakan orang awam harus taklid. Jadi aneh ketika dikatakan orang awam tidak boleh taklid, harus rujuk ilal Quran wa sunnah. Dan ini termasuk yang menurut Syekh Zaini Dahlan, termasuk Muhammad bin Abdul Wahab ini yang selalu mempromosikan untuk kita rujuk ilal Quran dan sunnah untuk siapapun. Ini informasi dari Zaini Dahlan di dalam bukunya Ar-Raddu 'alal Wahabiyah. Wallahu a'lam. Mohon izin Ustadz, ini ada pertanyaan lagi masuk lewat chat dari Alfa Rizal. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz mengenai Wahabiyah, mengapa saudara-saudara kita dari Salafi tidak mau ketika disebut dengan istilah gerakan Wahabi? Karena meyakini kalau Wahabi berasal dari pemikiran Abdul Wahab bin Rustum. Apakah ada sumber informasi yang demikian Ustadz? Terima kasih. Kita itu iktimat, kita itu berpegang kepada karya. Andai pun tidak disebut Muhammad bin Abdul Wahab, terserahlah disebut apapun. Tapi kan yang mereka pegang bukunya kan Ushul Salasah, Kasyfus Syubhat. Nah, buku-buku itu karya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan karya Muhammad bin bukan Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum, bukan. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab yang memang dia itu tokoh yang dianggap tokoh pembaharu itu. Jadi kita konsentrasinya pada karya, buku pegangan. Sampai saat ini orang-orang Salafi tetap menggunakan kitab Ushul Salasah, Kasyfus Syubhat, dan lain sebagainya. Kemudian istilah itu kan la mujadalah fil istilahat istilahnya, kan fil mustalahat. Kita nggak perlu berdebat lah soal istilah. Tapi kan kita melihat pada substansi itu sendiri, apa yang mereka gunakan. Buku apa yang menjadi pegangan. Sumbernya kemana mereka belajar. Kan seperti itu intinya. Adapun sekarang macam-macam. Kalau mungkin ya, mereka tidak mau disebut gerakan Wahabi karena memang konotasi Wahabi itu kurang baik kesannya ya. Karena memang biasanya sama katakanlah beberapa kelompok Islam sering dianggap itu gerakan yang suka membid'ahkan, yang apa yang macam-macam, maksudnya konotasi nggak baik sehingga mereka lebih suka menggunakan istilah salafiyah. Padahal andai kata disebut salafi, yang salaf itu siapa sih? Salaf itu kan generasi awal. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu kan disebut generasi apa namanya? Mengikuti generasi salaf. Salaf itu kan generasi 300 tahun pertama. Generasi tahun pertama itu diantaranya ya 4 madhab itu Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Bahkan siapa Al-Ibanah, siapa namanya? Bentar, kok jadi lupa. Al-Ibanah, siapa namanya? Syekh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu lahir tahun 260 Hijriah. Artinya masih masa-masa salaf. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan lahir tahun berapa? Kalau Masehinya 1700 sekian atau 1700-an. Kalau Hijriahnya 1200-an Hijriah. Artinya dia itu baru kemarin. Jadi orang-orang yang mengaku salaf itu biasanya merujuknya ke Muhammad bin Abdul Wahab atau ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu tahun 700 Hijriah. Itu sudah generasi kholaf.
bukan salaf. Kalau benar mereka mengikuti gerakan salaf, semestinya ya ikutilah para mazhab fikih, akidahnya akidah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Asy'ari, Maturidi, yang itu memang generasi salaf, bukan yang khalaf. Kalau memang mereka itu berpegang teguh kepada manhaj salaf menurut mereka, atau salafi menurut mereka. Tapi kan enggak. Mereka rujuknya ke siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, atau buku Ushulus Salasah karya Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam. Oh, di sini Ustadz, ini ada pertanyaan masuk lagi dari Fahrudin. Pak Fahrudin. Assalamualaikum Ustadz. Mohon penjelasan Ustadz, apa yang membuat umat Islam di Indonesia, terutama NU dan kadang-kadang para pejabat sangat membenci Wahabi dan kadang-kadang mengaitkan dengan Muhammadiyah? Kalau Wahabi itu gerakan pemikiran Islam, maka yang tidak sepaham semestinya menghormati atau toleran, bagaimana dicontohkan oleh para ulama salaf. Mereka bisa dan terbiasa berbeda pendapat, tapi tetap bersahabat. Kalau Wahabi itu gerakan politik, bukankah itu gerakan politik lokal di Arab Saudi? Tidak ada kaitannya dengan urusan kita. Apakah ada kitab tulisan Muhammad bin Abdul Wahab yang isinya menganggap kafir orang yang tidak sepaham dengan mereka? Sebagaimana sering dituduhkan oleh orang-orang bahwa Wahabi itu kelompok takfiri. Syukron, Ustaz. Sebentar saya tunjukkan kitabnya. Tadi ditanya kitab ya. Saya bawa kayaknya. Nah, ini ada Risalatul Dalail fi Hukmi Muwalati Ahlul Isyraq. Ini ada di satu buku. Ini ada buku lagi kitab Syarh Kitab Tasfis Syubhat. Ada lagi satu lagi kayaknya saya. Sebentar. Yang Usul Salasah. Tadi saya bawa Usul Salasah. Saya cek. Nah, ini ada buku Usul Salasah. Kita akan melihat di sini. A'dhamuma amrullah at-tauhid. Nah, ini tentang ma'bud dalil. Nah, ini intinya ada di buku sini. Ini banyak bisa dibaca di daftar isinya di dalamnya. 3 buku ini. Anda tadi yang nanya buku ya. Itu ada kitab salah satu usul. Ini saya. Ini bisa dicari lah, di download nanti ada banyak itu di ini di Google. Ini bisa di download ini. Kemudian ini ada Syarh Kitab Tasfis Syubhat. Ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini ada lagi tentang Risalatul Dalail. Nah, ini buku-buku yang sebenarnya sangat kencang di dalam menyerang atau menganggap yang lain itu kafir, termasuk mereka yang ziarah kubur, mereka yang tawasul, mereka yang tabaruk, itu dianggap sebagai perbuatan kafir. Nah, ini kan persoalan nih. Ini banyak disebutkan. Nanti bisa dilihat sendiri. Intinya ada 3 buku ini. Kalian tulis, kalian download di internet, kemudian kalian baca-baca. Kayaknya terjemahannya sudah banyak. Itu yang pertama. Jadi kalau soal buku sudah saya tunjukkan. Kalau soal mengapa kok saudara-saudara kita di NU sangat tidak suka dengan gerakan Wahabi, karena yang diserang Wahabi itu terutama. Sekarang Muhammadiyah pun kena loh. Terutama itu dari kalangan NU. Yang suka tabarukan NU. Tabaruk musyrik, NU semuanya musyrik. Berarti bukan yang suka tabarukan itu bukannya NU. Banyak sekali ulama-ulama Ahlussunnah yang suka tabarukan itu. Berarti ulama-ulama Ahlussunnah termasuk yang membolehkan tabarukan itu siapa di antaranya? Imam Ibnu Hajar. Berarti Ibnu Hajar musyrik juga. Tawasul itu sejak zaman para imam mazhab juga banyak yang membolehkan itu. Berarti generasi awal ulama-ulama besar itu musyrik semua karena bertawasul. Ighosah ya. Istighosah. Itu ulama-ulama kita juga banyak yang istighosah. Apakah itu mereka musyrik semua? Nah, itu kan persoalan itu. Padahal ini adalah persoalan fikih. Andai pun Muhammadiyah tidak setuju, Muhammadiyah itu memasukkan ini persoalan fikih.
tidak persoalan tauhid. Bagi Muhammadiyah mereka yang ziarah kubur ya silakan aja ziarah asal tidak hulu, gitu aja. Yang mau tawasul bagi Muhammadiyah ya ini tawasul itu lemah. Yang boleh cuma 3, tawasul kepada asma Allah, tawasul kepada orang muslim hidup, atau tawasul dengan amal soleh. Yang lainnya tak perlu ditawasuli. Apakah mereka yang tawasul dengan hal lain itu musyrik? Enggak, tapi pendapatnya lemah. Gitu aja, masuk ke fikih. Dan gitu, masuk ke ranah fikih. Jadi karena orang-orang terutama di kalangan NU itu sering dibid'ahkan, disirikkan dan sebagainya, maka mereka sangat tidak suka dengan gerakan Wahabi itu. Apalagi kemudian di sejarahnya, sejarah berarti di mana di Saudi ya, awal-awal munculnya Wahabi itu kerasnya minta ampun. Bahkan gerakan radikal seperti di Syam, Suriah, ISIS dan lain sebagainya itu tokoh-tokoh sufi atau kuburan-kuburan yang dianggap mengandung kesyirikan dibomin ya kan, waktu kemarin perang saudara. Bahkan salah seorang ulama Sunni yang sangat ternama, Syekh Ramadan Al-Buti, Profesor Doktor lulusan Azhar juga beliau, Ramadan Al-Buti yang sangat dihormati oleh umat Islam sedunia karena kepakaran yang luar biasa, dibom juga kan. Nah ini kan persoalan. Jadi mereka itu trauma dengan sikap mereka yang suka ngebom ini loh. Sehingga kadang saya sampai Syed Akil mengatakan Wahabi itu selangkah lagi menuju teroris. Sampai mengatakan gitu, saking bencinya itu. Ya karena kayak gitu. Kalau karena kita tidak, ya ada beberapa hal yang kita sependapat dengan gerakan dengan apa namanya pendapat mereka, tapi kita memasukkannya ke ranah fikih. Cuman kalau kita lihat ada persoalan yang di akidah Muhammadiyah itu di buku diktat pesantren Muhammadiyah itu yang digunakan usul salasah. Bahkan di sana itu ada beberapa yang bertentangan dengan fatwa tarjih, di antara terkait dengan gambar, foto di situ dikatakan foto itu mendekatkan diri perbuatan syirik. Loh, dari mana foto perbuatan syirik? Fatwa tarjih membolehkan, udah jadi putusan malah bukan fatwa, membolehkan kita itu memasang fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan kok boleh, kecuali yang fatwa awal kan nggak boleh kan, karena ditakutkan dulu. Tapi kemudian ada ada fatwa yang kedua yang menasih yang pertama itu membolehkan kita memasang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita juga sering foto di untuk paspor, untuk apa macam-macam kan. Para tokoh-tokoh Muhammadiyah juga sering difoto untuk di media, tapi di buku bisa dicek sendiri. Ya berbahasa Arab, karya terbitan LP2M itu disebutkan mendekatkan diri ke syirik. Yang digunakan usul salasah. Yang saya heran lagi di Muhammadiyah itu kalau Anda buka HPT bab iman itu nggak ada usul salasah itu. Nggak ada pembagian tauhid di 3, tetapi di masyarakat justru yang berkembang kok seperti ini kan, ikut tauhidnya, kebanyakan ikut tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan di PUTM jadikan rujukan, jadikan muqarrar, jadikan buku diktat. Nah, cuman memang karena ada Muhammadiyah itu banyak hal yang mungkin seide dengan Salafi sehingga kita tidak begitu frontal. Tapi di NU karena memang yang diserang itu mereka sangat benci sekali gitu. Tapi sekarang di Muhammadiyah di kalangan bawah juga sudah mulai resah. Karena ketika Masjid Muhammadiyah dikuasai Salafi, ujung-ujungnya mereka walak itu apa? Apa istilahnya itu? Apa bahasa Indonesia walak ya? Jadi ininya dia itu lebih cenderung ke Salafi, ya, bukan ke Muhammadiyah jadinya. Kalau udah orang Muhammadiyah ke Salafi, ujung-ujungnya apa? Menganggap fatwa tarjih salah, ru'yah salah, hisab salah, macam-macam lah. Akhirnya orang-orang tarjih disalahkan. Akhirnya menjadi persoalan. Akhirnya di Kalimantan mana? Kalimantan Barat atau mana itu? Saya lupa. Itu sampai membuat peraturan kalau Masjid Muhammadiyah itu harus bersih dari gerakan Salafi. Sampai dibuat fatwa seperti itu karena saking meresahkannya. Dan itu sekarang udah banyak itu di daerah Pantura dan Jakarta. Itu gerakan Salafi juga udah mulai banyak yang mulai masuk ke gerakan Muhammadiyah, sudah meresahkan. Di tempat saya di Temanggung, daerah Parakan, daerah Ngaterjo juga sudah mulai. Jadi sudah mulai meresahkan gitu di kalangan internal Muhammadiyah sendiri. Kan seperti itu. Karena ketika sudah masuk ke Muhammadiyah, sudah rujukannya bukan fatwa tarjih lagi, tetapi fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan lain sebagainya. Padahal kita berorganisasi itu ya biar rapi, biar tertib, ya ikut majelis tarjih gitu. Nah, ini menjadi persoalan nih.
Jadi kalau dulu yang persoalan untuk NU, sekarang di Muhammadiyah juga sudah mulai persoalan. Maka di bawah juga ada banyak teman-teman kita yang kadang anti salafi di Muhammadiyah juga ketika berhadapan dengan orang salafi yang sudah menjadi tokoh Muhammadiyah menjadi persoalan gitu. Wallahu a'lam. Kondisi Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya orang awam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap organisasi Muhammadiyah terhadap aliran Wahabiyah? Syukran Ustadz, jazakallahu khair. Selama aliran itu tidak merongrong Muhammadiyah, sebenarnya selama tidak merongrong Muhammadiyah ya kita gerakan pemikiran. Tapi sekarang sudah sering merongrong Muhammadiyah, itu masalahnya. Maka jangan kaget kalau Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, itu juga termasuk agak kenceng dengan gerakan Salafi dan Wahabi, sampai mengatakan Muhammadiyah bukan gerakan Wahabiyah, kemudian pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak terpengaruh oleh gerakan Wahabi dan sebagainya kan. Kenapa beliau sampai keluar dari mulut beliau seperti ini? Bahkan itu disampaikan waktu rapat ataupun pengajian di depan para kiai-kiai pesantren Muhammadiyah. Karena beliau menyadari bahwa setelah dulu gerakan tarbiyah yang merasuk ke Muhammadiyah dan merongrong Muhammadiyah, kemudian beliau mengeluarkan buku terkait dengan gerakan tarbiyah itu, sekarang yang muncul adalah Salafi Wahabi ini. Sehingga secara sore dengan penuh kesadaran berani mengatakan itu di media, bahkan di depan para kiai-kiai Muhammadiyah. Kenapa di depan kiai Muhammadiyah? Karena banyak pesantren Muhammadiyah yang ke arah sana. Diktatnya usul salasa. Bukan matan dari himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Padahal istilahnya itu kita kan punya HPT. Ngapain rujukannya ke usul salasa? Kita punya HPT. Terus munas tarjih yang habis miliaran itu untuk apa itu? Kalau lembaga Muhammadiyah sendiri nggak mempraktekkan malah ditinggalkan. Harus muktamar, sewa tempat, hotel, berhari-hari, dialog, ujung-ujungnya yang dibawa yang dipakai usul salasa bukan HPT dan didiamkan saja. Mestinya itu kan ditegur semestinya. Kecuali pesantren non Muhammadiyah itu bebas lah, atau orang Muhammadiyah yang ceramah di luar Muhammadiyah itu bebas lah. Tetapi ketika sudah di dalam organisasi Muhammadiyah, semestinya yang digunakan ya HPT. Kembali ke HPT. Nah, ini kan menjadi persoalan itu. Nah, ini menjadi tugas bersama sebenarnya. Jadi intinya kalau gerakannya itu masih pemikiran, ya lawan dan pemikiran kita toleransi, tetapi ketika sudah merongrong di dalam gerakan Muhammadiyah, maka harus ada tindakan tegas dari organisasi. Seperti yang di Kalimantan, tegas langsung. Karena jika dibiarkan, ya organisasi kita bisa pecah nantinya itu. Jamaah kita itu terpecah. Ya, kita tidak ingin itu jamaah kita terpecah. Selama sudah ada panduan dari majelis tarjih harus tunduk jamaah itu ke majelis tarjih. Wallahu a'lam. Berikutnya masih ada pertanyaan Ustadz dari chat Pak Habibur Rahman tentang sanad. Belakangan ini ada Ustadz yang lagi viral yang menyampaikan amalan-amalan thariqat sanadnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Maksud ilmu bersanad itu materinya ditelusur sanadnya atau hanya sekedar gurunya bersambung, Ustaz? Sanad itu memang saya belajar kepada guru saya, matematik. Itu kan berarti matematik saya bersanad itu. Kemudian guru saya belajar ke siapa, itu berarti bersanad. Ya nggak bersanad itu orang yang murni belajar di Google atau sekedar baca buku. Nah, itu kan nggak ada sanadnya itu. Sama dia belajar sama guru kita di SD setelah selesai kan dapat ijazah. Ijazah itu ya sanad, bukti orang sekolah. Karena kalau di dalam dunia pendidikan itu ya namanya ijazah juga. Jadi ijazah sanad namanya. Cuman kemudian oleh lembaga formal itu diformalkan menjadi bentuk ijazah tertulis bahwa si fulan telah selesai belajar di SD Muhammadiyah 1 Jogja, seumpamanya seperti itu. Itu bagian dari sanad juga. Bedanya kalau dulu tuh sanad itu biasanya ditulis guru-gurunya. Saya belajar dari saya ini, saya belajar dari saya ini, saya belajar dari saya ini, kan gitu silsilah. Kalau zaman sekarang karena lebih dominan pada organisasi atau lembaga pendidikan, maka sanad itu berbentuk ijazah dari lembaga pendidikan. Nggak mungkin dong seseorang
sekolah di lembaga pendidikan formal nggak ada guru sama sekali, pasti ada guru kan? Nah, itu artinya bersanad gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Muhammadiyah nggak bersanad gimana? Emang kita nggak punya ijazah? Kan SD, SMP, SMA Muhammadiyah itu kuliah itu punya ijazah semua. Artinya itu sambung gitu. Ada bukti bahwa dia itu belajar kan gitu. Jadi bukan hanya sanad itu bukan hanya berarti apa namanya harus ada kertas. Saya belajar di si fulan itu tidak harus seperti itu. Dunia sudah berubah gitu. Kalau kan ada orang yang memang bangga sekali dengan sanad-sanad dia, artinya saya punya sanad sekian, saya punya sanad sekian, punya sanad ilmuwan sekian. Ya oke, nggak ada masalah, itu bagus. Cuman kalau kata Syekh Thayyib, apa namanya masa sanad itu sudah berakhir. Kalau Syekh Ahmad Thayyib, Imam Azhar itu mengatakan begitu. Artinya ya sanad itu sekarang sudah berubah menjadi ijazah formal itu bukti bentuk dari sanad yang diakui oleh negara. Tapi umat Islam dari zaman dulu memang sudah sangat maju ya. Sebelum ada lembaga formal kita sudah mengenal sanad itu, nah sekarang diformalkan dengan bentuk ijazah. Kalau ada kursus dapat sertifikat, ya itu sertifikat itu ya sanad. Bukti Anda telah belajar di lembaga tertentu. Wallahu a'lam. Mohon izin Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Fanani Ghazali. Assalamualaikum Ustaz. Ini yang satunya. Bagaimana dengan kajian dari Ustadz Adi Hidayat? Itu termasuk yang mana? Jazakallah khair. Ini kajiannya yang mana maksudnya yang mana? Mohon izin Pak Fanani, ini maksudnya yang bagaimana? Kajian Adi Hidayat itu sangat bagus sekali, dan secara manhaj itu sangat Muhammadiyah sekali. Secara manhaj ya. Kalau secara ilmu kalam, saya melihatnya beliau itu lebih ke Salafi sebenarnya. Mohon maaf, lebih ke Asy'ari. Karena beliau sering mengkantor terkait dengan apa namanya Allah itu di atas ars dan sebagainya. Itu beliau lebih kepada Asy'ari. Maka beliau juga punya pengajian membedah buku karya pendiri NU siapa? Apa namanya pendiri NU? Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu punya beberapa buku. Salah satu di antara bukunya itu sering dikaji oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi kalau secara manhaj itu sangat Muhammadiyah banget. Tetapi kalau secara akidah cenderungnya, ini penilaian saya ya. Penilaian saya itu subjektif, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Itu lebih kepada Asy'ari. Jadi beliau bukan Salafi. Maka di kalangan Salafi pun kadang ditahdir. Oh, jangan belajar sama Ustadz Hidayat gitu kan. Di Salafi nggak diterima itu. Sering ditahdir. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Satu lagi ya. Ustadz Hidayat itu sangat bangga dengan Muhammadiyah. Sangat bangga. Itu di kantong dia, di apa istilahnya itu, di dompetnya itu ada katam, kartu anggota Muhammadiyah. Dan ketika ada sekarang ini kan ada rencana pembukaan sekolah Muhammadiyah di Australia. Itu termasuk beliau yang mempromosikan. Dan ketika beliau mengisi tentang materi kemuhammadiyahan, memberikan silsilah Syekh Ahmad Dahlan, dan kemudian menerangkan tentang pemikiran Ahmad Dahlan, luar biasa. Sangat Muhammadiyah sekali. Jadi cuman memang beliau lebih suka ceramah di luar. Maksud di luar itu adalah membuat yayasan sendiri kan, yayasan Akhyar Kuantum itu kan. Jadi tapi tidak menghilangkan jati diri beliau sebagai Muhammadiyah dan kebanggaan beliau sebagai jamaah Muhammadiyah. Itu Ustadz Adi Hidayat. Wallahu a'lam. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan untuk ditanyakan kepada Ustadz Wahyudi? Mungkin satu pertanyaan lagi, masih bisa 10 menit. Baik, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas Masuk untuk pertanyaan satu. ada satu pertanyaan lagi. Baik, dari Bapak Danianwar Hadi. Wajib Ustadz, kita perisalah Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang sempat dijadikan kajian beliau, tapi beliau di kitab tersebut melewatkan pembahasan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang membahas tokoh-tokoh baharu. Bagaimana itu, Ustaz? Sebentar. Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi memang di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya sudah baca juga kebetulan karya Syekh Asy'ari ya, Imam Asy'ari pendiri NU itu, di halaman-halaman awal, entah halaman 3-4 kisaran itulah, itu memang disebutkan ada tokoh-tokoh pembaru yang dianggap ahlul bid'ah. Ternyata diantaranya itu gerakan-gerakan yang dianggapnya itu terpengaruh oleh mengaku terpengaruh oleh Imam Muhammad Abduh, kemudian Rasyid Ridho, Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagainya. Itu nyindir Muhammadiyah. Jadi Syekh Hasyim Asy'ari itu menyindir Muhammadiyah di situ. Saya baca, jadi kalau di depannya itu beliau tidak sependapat, ya sama. Saya pasti di depannya juga nggak sependapat itu. Karena ya tidak segitunya juga sih. Kebetulan saya ada buku-bukunya Hasyim Asy'ari yang saya dapat di pameran buku di Mesir, karena buku beliau banyak dicetak di Mesir ternyata. Dan Hasyim Asy'ari ini kalau nulis bahasa Arab, beliau menulis kisaran 19 buku atau berapa berbahasa Arab. Dan sebagian bukunya bisa di-download di internet. Nah, saya baca yang di-download karena yang risalah ini saya nggak punya. Nah, tapi kalau Anda baca bukunya Imam Asy'ari yang lain, yang saya kok lupa judulnya itu, beliau itu malah kayak salafi banget itu. Kayak terkait haul. Meskipun NU itu sering ada haul ya, tapi tidak ada haul Kiai Hasyim Asy'ari. Haul Kiai Hasyim Asy'ari yang kesekian kan nggak ada kan? Kalau haul Gus Dur ada, atau Kiai ulama yang lain ada, tapi hasilnya nggak ada. Karena memang beliau termasuk yang tidak setuju itu. Dan banyak hal-hal yang dianggap perbuatan bid'ah yang itu sesungguhnya tradisi NU. Maka kalau ada, apakah NU itu mengamalkan pendapatnya Hasyim Asy'ari? Enggak semuanya. Sebagian oke, tapi tidak semuanya. Hasyim Asy'ari itu pemikirannya itu, beliau itu ahli hadis. Beliau itu pakar hadis luar biasa. Dan beliau itu banyak hal-hal yang termasuk musik banyak yang dibid'ahkan sama beliau itu. Yang itu sesungguhnya bertentangan dengan tradisi NU. Nah, jadi andai kata ada Syekh Marzuki ya, Syekh Marzuki kan sering mengatakan Muhammadiyah itu NU semacam-macam lah. Sering mengatakan Muhammadiyah itu tidak sesuai dengan khitah karena Hasyim Asy'ari karena Muhammadiyah itu tidak sesuai dengan Ahmad Dahlan. Kalau andai kata mereka mengatakan demikian, NU pun banyak pendapatnya tidak sesuai dengan Hasyim Asy'ari. Karena pendapat Hasyim Asy'ari itu cukup kencang juga terkait dengan bid'ah-bid'ah itu sesungguhnya. Bisa baca sendiri, bukunya bisa download. Jadi saya tidak bohong ya, bisa download, bisa dibaca sendiri. Termasuk yang tadi Hidayat yang tidak sesuai itu benar. Jadi di bagian awal-awal itu memang nyindir Muhammadiyah. Saya juga tidak setuju. Tapi setelahnya itu banyak terkait dengan bahasan-bahasan tentang bid'ah yang itu justru dekat dengan Muhammadiyah gitu. Pendapatnya Hasyim Asy'ari. Aneh kan? Nah, segitulah. Dunia keilmuan itu biasa seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan-pertanyaannya sangat luar biasa. Terima kasih Ustadz Wahyudi atas ilmu yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Baik Ustadz, mohon izin sebelum acara saya tutup, mohon izin Ustadz untuk berkenan memberikan closing statement pada acara kali ini. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai kepada kelompok Islam yang terakhir, yang ke-7. Mudah-mudahan nanti kita akan masuk ke bab nazar. Mudah-mudahan pengajian kita bisa istiqomah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah, menjadi sarana kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita, karena semua yang belajar, yang mengaji, sungguhnya adalah di kanan kiri kita ada malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasulahu kunna masyahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakrat maut wa najina minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratu subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya MC Naufal Hafiz. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.